Kamu datang ke tempat Daryan. Hai guys, kembali lagi bersama aku Ruth Fermiati di kisah True Crime. Di KTC kali ini, aku akan mengajak kalian membahas satu kasus yang masih hangat dan menggemparkan warga Boyolali, di mana sebuah tragedi berdarah yang menimpa keluarga seorang bos sate kambing. Dalam peristiwa ini, satu orang meninggal dunia, sementara sang istri harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius yang ia alami. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah tetangga korban sendiri. Motifnya pun berawal dari persoalan yang sebenarnya cukup klasik guys, yaitu hutang piutang. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, namun justru berubah menjadi dendam, hingga akhirnya berujung pada aksi pembunuhan berencana yang merenggut nyawa seorang anak tidak berdosa. Lalu, bagaimana awal mula konflik ini terjadi? Dan bagaimana semuanya bisa berakhir dengan tragedi yang begitu kejam? Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung bahas kasusnya. Di Duku Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali, tinggallah sebuah keluarga yang dikenal cukup harmonis. Keluarga ini dipimpin oleh sang kepala rumah tangga, seorang pria bernama Purwanto berusia 38 tahun. Ia hidup bersama istrinya yaitu Daryanti yang berusia 34 tahun, serta dua orang anak perempuannya, anak sulung mereka berinisial CF berusia 11 tahun, dan si bungsu berinisial AO yang baru berusia 6 tahun. Keluarga kecil ini tergolong cukup mapan. Hal itu tidak lepas dari pekerjaan Purwanto yang bisa dibilang cukup sukses. Demi menghidupi keluarganya, Purwanto rela merantau jauh hingga ke Singkawang, Kalimantan Barat, untuk bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Di mata orang-orang sekitar, Purwanto dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang, ulet dalam bekerja, dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan hasil dari kerja keras itulah, Purwanto berhasil membangun sebuah hunian mewah yang nyaman untuk istri dan kedua anaknya. Rumah mewah tersebut bahkan berdiri agak terpisah dari rumah warga lainnya, jarak dengan tetangga terdekat saja mencapai kurang lebih 20 meter. Selama bertahun-tahun, keluarga kecil ini harus menjalani kehidupan dengan jarak yang begitu jauh. Sudah 15 tahun lamanya Purwanto merantau ke Kalimantan demi mencari nafkah. Meski terpisah jarak dan waktu, Purwanto tetap berusaha pulang sesering mungkin untuk melepas rindu bersama istri dan kedua anaknya. Meskipun hidup berjauhan, rumah tangga mereka jarang sekali diliputi konflik. Semua masalah selalu dibicarakan secara terbuka. Purwanto dan sang istri terbiasa berkomunikasi lewat sambungan telepon, saling bertukar cerita, saling menguatkan, dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Hingga suatu hari, tepat pada Kamis 29 Januari 2026, ponsel Purwanto tiba-tiba berdering. Saat dilihat, ternyata yang menelepon adalah istrinya sendiri. Awalnya Purwanto mengira itu hanyalah telepon rutin, sekedar bertanya kabar atau melepas rindu seperti biasanya. Namun dugaan itu salah guys. Ketika suara di seberang terdengar berbeda, suara istrinya terdengar berat, terbata-bata, dan penuh kepanikan. Saat itulah Purwanto mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Betapa terkejutnya dan syoknya Purwanto ketika sang istri menyampaikan bahwa ia baru saja mengalami peristiwa perampokan di rumah mereka. Dalam kondisi panik dan bingung, Purwanto hanya bisa berpikir satu hal, bagaimana memastikan keselamatan istri dan anak-anaknya. Dan tidak menunggu waktu yang lama, Purwanto segera menelepon adiknya, seorang pria bernama Ngatiri, yang rumahnya tidak jauh dari rumah sang istri. Dengan suara gemetar, Purwanto berkata, "Gawat, gawat, tolong istri dan anak saya." Mendapat telepon darurat dari kakaknya, Ngatiri tidak berpikir panjang. Tanpa menunda waktu, ia langsung bergegas menuju rumah kakaknya. Setibanya di sana, Ngatiri perlahan masuk ke dalam rumah. Namun baru beberapa kaki melangkah ke dalam, ia langsung terkejut, cairan merah terlihat berceceran di berbagai sudut ruangan. Dan betapa hancurnya perasaan Ngatiri ketika tidak jauh dari pintu masuk, ia mendapati kakaknya Daryanti tergeletak bersimpah cairan merah dengan luka terbuka di bagian leher.
Meski tubuhnya sudah lemah dan cairan merah terus mengucur dari lehernya, Daryanti masih berusaha bertahan. Dalam kondisi kritis itu, naluri seorang ibu justru muncul lebih kuat daripada rasa sakit yang ia rasakan sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Daryanti terus memegangi lehernya sambil berkata terbata-bata, "Olin di kamar mandi, Olin di kamar mandi." Kalimat itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah teriakan seorang ibu yang lebih memikirkan keselamatan anaknya dibandingkan nyawanya sendiri. Tanpa memikirkan keselamatan pribadinya, Daryanti meminta Ngatiri untuk segera mengecek dan menyelamatkan Olin. Ngatiri menuruti permintaan kakak iparnya itu. Ia langsung bergegas menuju kamar mandi, namun apa yang ia lihat di sana membuat tubuhnya seolah membeku di tempat. Di dalam kamar mandi, Ngatiri mendapati keponakannya dalam posisi nungging, dengan kepala terbenam di dalam sebuah ember merah. Dengan panik dan penuh harap, Ngatiri berusaha sekuat tenaga mengangkat dan menyelamatkan keponakannya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Olin sudah tidak bernyawa. Setelah memastikan kondisi sang anak, Ngatiri kembali bergegas. Ia kemudian membawa Daryanti yang saat itu sudah berada di dalam kondisi benar-benar kritis menuju Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali untuk mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin. Kepanikan dan teriakan Ngatiri saat berusaha menyelamatkan Daryanti langsung mengundang perhatian tetangga dan warga sekitar. Dalam waktu yang singkat, warga mulai berdatangan dan berkerumun di sekitar rumah. Sebagian membantu semampunya, sementara yang lain segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian terdekat di Boyolali. Setelah menerima laporan dari warga, pihak kepolisian Boyolali langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan awal. Rumah mewah milik Purwanto segera dipasangi garis polisi, guna mensterilkan lokasi dari gelombang warga yang terus berdatangan. Petugas kemudian mulai melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah, mulai dari kondisi ruangan, jejak-jejak yang tertinggal, hingga kemudian adanya barang yang hilang. Dari hasil penyelidikan awal tersebut, polisi menemukan bahwa sejumlah barang milik korban memang raib. Beberapa perhiasan yang biasanya dikenakan oleh Daryanti tidak ditemukan di tempatnya. Selain itu, 1 unit sepeda motor juga dilaporkan hilang. Temuan ini sempat menguatkan dugaan awal bahwa peristiwa ini berkaitan dengan aksi perampokan. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, polisi mulai menemukan sejumlah kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan ini perlahan mengarah pada satu nama dan bahkan satu lokasi persembunyian yang sudah berhasil dikantongi oleh pihak kepolisian. Tak ingin kehilangan jejak, tim gabungan dari Polres Boyolali bersama tim Jatanras Ditkrimum Polda Jawa Tengah langsung bergerak cepat. Kurang dari 24 jam sejak kejadian dilaporkan, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka. Target mereka adalah seorang pria yang diketahui bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya tidak jauh dari jalan raya. Pria tersebut bernama Agus, berusia 30 tahun. Sosok yang selama ini dikenal sebagai tetangga korban itu kini resmi diamankan oleh pihak kepolisian. Dan dari sinilah tabir gelap di balik tragedi berdarah ini perlahan mulai terkuak. Setelah penangkapan Agus, pihak kepolisian kemudian mendalami apa sebenarnya motif di balik aksi kejam tersebut, serta bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi hingga Agus nekat melakukan perbuatan jahat. Menurut penuturan Agus kepada penyidik, kejadian ini bermula dari hubungan yang sudah lama terjalin antara dirinya dengan keluarga korban. Agus diketahui bekerja sebagai penjual kerupuk. Ia tinggal bersama istrinya dan mengenal baik keluarga Purwanto dan Daryanti. Meski bertetangga di wilayah RT yang berbeda, hubungan mereka terbilang cukup baik. Istri Agus bahkan kerap bertandang ke rumah Daryanti, hingga pada suatu waktu, Agus dan sang istri mengalami kesulitan keuangan. Dalam kondisi tersebut, keduanya mendatangi rumah Daryanti dengan maksud meminjam sejumlah uang. Namun untuk nominal pinjaman tersebut tidak disebutkan secara rinci oleh pihak kepolisian. Karena dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak tega melihat orang lain kesusahan, Daryanti akhirnya memberikan pinjaman tersebut. Peminjaman itu dilakukan dengan kesepakatan adanya tanggal pengembalian yang telah disetujui bersama. Karena jatuh tempo pengembalian hutang tidak kunjung dibayar, dengan terpaksa Daryanti akhirnya menagih ke Agus terkait pinjaman tersebut. Namun alih-alih menyadari kewajibannya, Agus justru merasa jengkel dan marah atas penagihan yang dilakukan Daryanti. Hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga setelah penagihan itu, pikiran Agus terus dipenuhi rasa kesal dan tekanan. Alih-alih mencari jalan keluar yang baik, dari situlah niat jahat mulai muncul di benaknya. 5 hari setelah penagihan berakhir, Agus mendatangi rumah mewah milik Daryanti.
Saat itu pintu pagar di sisi kiri rumah diketahui dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Agus pun masuk ke dalam halaman dan berjalan menuju ke rumah sambil memanggil, Daryanti. Daryanti yang mendengar suara tersebut menjawab dari dalam rumah, "Iya." Dengan nada seolah biasa saja, Agus selalu berkata, "Iki Dar, aku mau bayar hutangnya. Mana nomor rekeningmu?" Tanpa menaruh curiga, Daryanti pun keluar menyambut Agus dengan mempersilahkan masuk. Namun saat Daryanti lengah dan Agus berpura-pura mencatat nomor rekening, ia tiba-tiba mencekik leher Daryanti. Serangan dadakan dari Agus membuat Daryanti tidak sempat mengelak dan Daryanti langsung kehilangan tenaga dan terjatuh di dalam kondisi lemas. Dan di saat itulah Agus mengeluarkan cutter yang biasa ia bawa sebagai penjual kerupuk, lalu melakukan serangan ke arah leher Daryanti. Dengan suara lemah, Daryanti sempat berkata, "Apa-apaan ini Gus? Ya sudah, hutangnya aku anggap lunas." Namun kalimat itu tidak menghentikan tindakan Agus. Pada saat yang sama, Agus menyadari bahwa Olin, anak kecil yang tidak berdosa, ternyata sejak tadi menyaksikan kejadian tersebut dari arah pintu kamar mandi. Dikuasai rasa panik dan keinginan menghilangkan saksi, Agus kemudian menghampiri anak tersebut dan melakukan tindakan keji demi menghilangkan jejak perbuatannya. Setelah itu, melihat Daryanti dalam kondisi sekarat, Agus merampas perhiasan milik korban dan membawa kabur sepeda motor Daryanti untuk melarikan diri. Namun Agus lupa satu hal, bahwa kekuatan seorang ibu seringkali melampaui rasa sakit dan batas fisik. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya, Daryanti berhasil meraih ponselnya dan menelepon sang suami Purwanto, seperti yang sudah kita bahas di awal cerita tadi. Setelah jenazah Olin, anak bungsu Daryanti, selesai menjalani proses otopsi, jenazah langsung dikembalikan ke pihak keluarga. Tanpa menunggu lama, Olin kemudian disalatkan dan dimakamkan di pemakaman setempat. Kabar duka ini menyebar dengan cepat. Warga berdatangan silih berganti untuk menyampaikan bela sungkawa. Insiden yang menggegerkan daerah tersebut membuat rumah duka dipenuhi pelayat. Tangis dan isak haru terdengar saat jenazah kecil itu tiba. Kerabat, saudara, dan warga sekitar tidak kuasa menahan air mata melihat kepergian seorang anak yang seharusnya masih menikmati masa kecilnya. Sementara itu, kondisi Daryanti masih memerlukan perawatan intensif. Ia harus menjalani penanganan medis akibat luka serius yang dideritanya. Dokter menyebutkan luka sayatan sajam yang dialami Daryanti harus ditutup dengan 58 jahitan. Di sisi lain, jauh di Kalimantan, saat Purwanto menerima kabar tentang insiden berdarah yang menimpa anak dan istrinya, ia langsung mengambil keputusan. Hari itu juga, Purwanto terbang menuju Boyolali untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, perasaan Purwanto campur aduk. Hancur, tak karuan, dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah, Purwanto melihat pemandangan yang langsung meruntuhkan kekuatannya. Di luar rumah, terpasang deretan karangan bunga duka cita dari berbagai pihak. Dan ketika ia masuk ke dalam, tangis Purwanto akhirnya pecah. Di hadapannya, terbaring sosok putri kecilnya yang kini telah kaku dan tidak akan pernah lagi memanggilnya sebagai ayah. Akibat perbuatan Agus yang melakukan pencurian disertai tindak kekerasan, perbuatannya masuk dalam hukum pidana Indonesia. Diketahui pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Namun demikian tidak menutup kemungkinan Agus juga dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini mengingat bahwa dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui bahwa ia memang memiliki niat dan tujuan untuk menghabisi korban. Untuk pasal apa yang nantinya benar-benar diterapkan, semuanya masih menunggu hasil penyelidikan dan proses hukum selanjutnya. Kita kawal sama-sama ya guys, karena kasus ini masih sangat baru dan terus berkembang. Nah, itu tadi ya guys, kasus tragis yang menimpa anak dan istri seorang bos kuliner rumah makan sate kambing di Boyolali. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada dalam menolong atau meminjami orang lain. Sebisa mungkin pinjamilah uang sebatas kemampuan kita. Dan jika suatu hari uang itu tidak kembali, pastikan kita sudah siap secara ikhlas. Karena pada kenyataannya, uang yang sudah berpindah tangan meski dengan embel-embel hutang seringkali sulit untuk kembali. Maka dari itu, kesadaran dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar menjadi hal yang sangat penting. Ingat ya guys, kejahatan bukan hanya muncul karena adanya niat jahat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua.
Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.